Seperti kita ketahui bersama, Partai Komunis Indonesia pada 14 Januari 1965 mengusulkan angkatan kelima, yakni buruh dan tani dipersenjatai. 10 juta itu dari tani, 5 juta dari buruh. Nah, pada Januari itu juga Jenderal Ahmad Yani terang-terangan mengatakan tidak setuju dengan ide PKI untuk mengusulkan angkatan kelima buruh dan tani dipersenjatai. Kita punya rangkaian tulisan dari Jenderal Ahmad Yani, catatan di buku notesnya tentang sikap beliau terhadap tidak setujunya angkatan kelima. Nah, kita dengarkan catatan-catatan Jenderal Ahmad Yani yang akan dikemukakan oleh Ibu Amelia Yani. Ibu bisa dijelaskan barangkali surat dari Jenderal Yani, buratan hatinya barangkali disampaikan lewat surat tentang tudingan-tudingan soal Dewan Jenderal, tudingan tentang dia menjadi antek-antek Amerika, Inggris. Bisa dijelaskan Bu Yani? Ada catatannya? Catatan Bapak saya ada. Ini saya merefleksi aja semuanya. Jadi Bapak saya nulisnya gini, notulen rapat Dewan Jenderal. Padahal ini sebenarnya Dewan Jakti. Karena isinya memang di sini kenaikan pangkat untuk beberapa perwira yang hadir adalah Gatot Subroto, Letnan Jenderal, Mayor Jenderal Jatikusumo, ini kan bos senior Bapak saya. Lalu Bapak saya masih Brigjen Ahmad Yani sebagai yang nulis gitu. Nah di sini ada beberapa yang diusulkan, dibahas dengan sangat in-depth, sangat teliti. Hanya beberapa ya kan yang tidak bisa naik pangkat itu. Salah satunya itu latih kolonel. Nah saya di sini kan ada Kolonel Askari, Kolonel Ibnu Sutowo, Kolonel Kartakusuma, Kolonel Kertarto, saya kenal semua ini tahu, Kolonel Jamin Ginting, dan yang terakhir ini Latih, Kolonel Latih. Pikiran saya ketika saya membaca ini ingin Latih menggunakan ini sebagai senjata Dewan Jenderal. Marah gitu karena dia marah sama bapak saya kok nggak diperjuangkan mungkin, tapi kan dia banyak kekurangannya. Penilaian dari Pak Gatot Subroto Jatikusumo kan Latih itu banyak kekurangannya. Tapi karena dia lihat notulen rapat Dewan Jenderal, inilah yang dia pakai untuk menghancurkan Pak Yani melalui Dewan Jenderal yang katanya akan menyingkirkan presiden. Pak Yani marah karena terus dipojokkan dengan dokumen Gilchrist, dengan Jenderal Pentagon berberitahu matang Dewan Jenderal. Dia nulis kepada Bung Karno. Ada catatannya juga. Bisa dibacakan? Iya, di agenda ini. Boleh saya baca agak sedikit, nggak apa-apa ya Pak ya? Tujuan revolusi ini Bapak saya nulis ya, sudah jelas masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Revolusi belum selesai, karena pada saat ini implementasinya pun belum dilakukan oleh revolusi. Justru karena kami ingin mengamankan terlaksananya tujuan revolusi ini, maka perlu kiranya hal-hal yang menyebabkan dualisme di-clear dan ditiadakan. Dualisme yang kami sebutkan tidak mengenai selesai dan belumnya revolusi, bukan mengenai pemimpin besar revolusi, tetapi dualisme dalam interpretasinya. Sejak TNI dilahirkan, maka baik oleh Bapak Presiden sendiri maupun oleh Panglima Besar Sudirman, falsafah negara selalu diindoktrinasikan. Sosialisme Indonesia dari uraian-uraian Bapak Presiden sendiri yang dapat kami tangkap dilandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, kedaulatan rakyat. Ada golongan dalam masyarakat kita yang mempunyai interpretasi tersendiri, yaitu golongan komunis. Kami dapat mengatakan ini karena justru setelah mengetahui dasar-dasar mengapa dan apa yang mereka indoktrinasikan kepada pengikutnya itu lain. Bagi mereka, sosialisme Indonesia bukan ultimate objective, tetapi hanya intermediate objective belaka. Seorang komunis yang tidak konsekuen pada ajaran partainya bukan komunis, tapi revisionis. Justru di sini kami sinyalir adanya benih-benih dualisme yang dapat membahayakan kelangsungan daripada sosialisme Indonesia. Perbedaan ini ada, kebimbangan ini hidup di kalangan Korps Angkatan Darat, Pamong Praja, dan di masyarakat. Dan anehnya,
kalau kami memperbincangkan soal ini secara kolegial, selalu isinya diputar balikan, seakan-akan kami pro Amerika, mata-mata Amerika, dan akan menyingkirkan presiden. Berapa kali info tersebut disampaikan pada Bapak Presiden bahwa Angkatan Darat akan ikut, akan ini dan itu. Lama-lama, kalau Bapak, maksudnya Presidennya, mendengar soal ini mulai percaya. Anti PKI tidak berarti otomatis pro Amerika, sebaliknya anti Barat otomatis pro Timur. Kebimbangan ini makin memuncak ketika setelah konstelasi politik akhir-akhir ini dengan dibubarkannya Masyumi. Dalam menjalankan tugas tidak pernah kami bimbang karena kami mengerti untuk apa kami berkorban. Saya kira bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional, dari manapun datangnya, telah dan akan kita hadapi. Konklusi dari uraian saya, 1. Apakah Bapak Presiden menyatakan bahwa sosialisme Indonesia atau SI adalah ultimate objective dan bukan intermediate objective? 2. Bapak Presiden mengatakan bahwa garis tegas itu harus ditarik. Kami pun ada di kiri, soalnya adalah revolusioner untuk tujuan apa? Sosialisme Indonesia atau apa? Gitu. Nah ini menurut di buku Rosihan Anwar, ketika surat ini sampai ke tangan Presiden Soekarno, beliau sulit tidur. Jadi tudingan bahwa anti PKI sebagai pro Barat itu dibantah oleh Jenderal Yani. Ya? Iya. Gitu kami juga. Pun ada di kiri, tapi Iya. untuk apa? Bukan komunis, sosialisme Indonesia. Nah, oke, kalau tadi Jenderal Yani kemukakan sebaiknya menggunakan sosialisme Indonesia, di mana mengacu kepada sila-sila Pancasila begitu ya. Jadi, ya. Nah apa namanya sosialisme yang berketuhanan dan segala Iya. macam. Itu sebenarnya bahasa halus dari Jenderal. Mengucapkan terima kasih, inilah pelajaran sejarah bagi bangsa ini, bahwa pahlawan adalah orang yang mengabdikan kepada bangsa dan negara, termasuk bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi sampai titik darah perjuangan penghabisan. Kenapa Angkatan Darat begitu keras? Yaitu tadi ada pengalaman peristiwa 65, maksud saya peristiwa Madiun 1948, juga Ahmad Yani yang protes terhadap Presiden Soekarno karena ada peristiwa di Bandar Betsi, Simalungun, Sumatera Utara, di mana ada Babinsa, Badan Pembina Desa atau
di sana Peltu Sujono yang dibunuh oleh underbow PKI, dan ini sikap tegas Yani juga diperlihatkan bahwa kalau seperti ini angkatan kelima disetujui, berapa banyak kemudian militer tentara yang akan dibunuh, apalagi kemudian dengan niat 15 juta sipil yang dipersenjatai, itu kan jauh lebih banyak dari komposisi tentara saat itu. Bahkan ada rencana membuat semacam sebanyak 10 divisi, kan jauh lebih banyak dari tentara. Jadi kelihatan sekali bahwa Angkatan Darat melihat bahwa negara ini akan dijadikan negara komunis, di mana tentara berada di bawah partai komunis. Cikal bakalnya adalah angkatan kelima itu. Nah, ini yang harus juga dipahami, bagaimana sebelum terjadinya gerakan 30 September, kasus-kasus itu muncul, dan kita tahu juga sebelumnya PKI menyerang Angkatan Darat dengan isu Dewan Jenderal, dan juga ditemukannya dokumen Gilstrik. Gilstrik itu nama dubes Inggris di Indonesia, dan itu menyudutkan Angkatan Darat. Jauh sebelum itu sebenarnya kita tahu pada 1964 dalam merapat di Istana Bogor, Waperdam Hairul Saleh mempertanyakan kepada Presiden Soekarno temuan bahwa kebetulan Hairul Saleh itu dari Partai Murba, itu menanyakan ada dokumen yang disebut Plan 4 tahun PKI atau peta menuju pertarungan atau perebutan kekuasaan. Ini dipertanyakan oleh Hairul Saleh kepada Soekarno, bagaimana dengan dokumen seperti itu, kemudian dokumen dari PKI. Nah, kemudian Soekarno menanyakan kepada Aidit, silakan jawab, ini bagaimana dengan peta ini, peta ada plan 4 tahun PKI itu. Terus dibilang bahwa itu dokumen palsu, itu fitnah Murba terhadap PKI. Tapi kemudian Hairul Saleh menjawab bahwa kalau dokumen itu dibilang palsu, lalu yang asli mana supaya dibandingkan. Kemudian Aidit mau menjawab itu fitnah. Lalu kita tahu dalam pertemuan rapat di Istana Bogor itu, kemudian Hairul Saleh meninju wajah DN Aidit. Kemudian itu dipisahkan oleh Soekarno. Jadi konflik antara PKI dengan Murba juga menjadi mencuat, dan PKI kemudian di dalam berita-beritanya meminta agar Presiden Soekarno membubarkan Murba. Temuan dari Hairul Saleh ini sebenarnya hampir sama dengan temuan dari intelijen Angkatan Darat yang menemukan dokumen serupa tentang ada rencana jalan PKI untuk mengambil kekuasaan. Dan kalau 4 tahun kan berarti kalau Angkatan Darat itu sudah menemukan pada Desember 1963. Jadi peta jalan PKI itu akan dilakukan pada 64, 65, 66, 67. Jadi 67 itu akan dilakukan perebutan kekuasaan, akan mengambil kekuasaan secara paksa. Nah, dengan adanya kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang dianggap kurang baik seperti dikemukakan oleh Mao Zedong itu, maka kemudian PKI mempercepat dari 67 menjadi 65. Dalam pengertian ini bahwa mereka juga melihat ada peluang ketika perwira yang dianggap berafiliasi dengan PKI, yaitu Letkol Untung, berada di istana pasukan pengamanan atau pengawal presiden yang saat itu disebut Resimen Cakrawirawa. Adanya posisi Letkol Untung ini dianggap peluang untuk mempercepat. Nah, kemudian kita tahu awalnya
Asisten Intelijen Angkatan Darat Mayor Jenderal Suwondo Parman juga sudah mengetahui bahwa akan ada percepatan kudeta oleh PKI dengan jalan pertamanya adalah menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat yang dianggap berseberangan dengan Presiden Soekarno, terutama yang menolak Angkatan Kelima dan Nasakom. Nah, Angkatan Darat mengetahui hari atau D-Day-nya adalah pada tanggal 18, 19, 20 September 1965. Tapi kemudian pada tanggal 18, 19, 20 September itu tidak terbukti. Kemudian ini yang membuat pimpinan Angkatan Darat agak lengah gitu ya. Agak lengah, padahal kemudian kita tahu pada tanggal 27 September 1965, Brigjen Sugandi yang awalnya sempat menjadi pengawal atau ajudannya Bung Karno selama 15 tahun itu bertemu di istana dengan Sudisman dan Aidit. Sudisman di situ bilang ke Sugandi, Sugandi, kami akan membuat pukulan kepada pimpinan Angkatan Darat. Nah, Sugandi diam saja, tapi kemudian dia membalas, kami yang akan memukul kalian. Kira-kira begitu, karena merasa bahwa kok pimpinan saya dilecehkan oleh Sudisman, Insinyur Sudisman dan juga oleh Aidit. Nah, ini dia tahan betul selama sekitar 72 jam ya, dalam pernah hampir 3 hari pernyataan Aidit maupun Sudisman ini. Pada tanggal 30 September pagi, Sugandi menghadap ke ruang tidurnya Presiden Soekarno mengatakan, Paduka yang mulia, bagaimana ini dengan pernyataan Sudisman dan Aidit yang akan memukul pimpinan Angkatan Darat? Kata Soekarno, kamu nggak tahu ini soal politik tingkat tinggi gitu. Nah, kemudian Sugandi berpikir ulang sampai akhirnya pada 30 September siang itu Sugandi menghadap Jenderal Ahmad Yani di rumahnya. Sepulang Ahmad Yani pulang dinas, dia kemukakan itu. Terus kata Yani juga, sebelumnya kata Majen Suwondo Parman itu tanggal 18-20, tapi ternyata tidak terjadi gitu ya. Jadi seperti dianggap angin lalu saja ya. Padahal Yani juga pada tanggal 28 September sebenarnya dalam pertemuan dengan istri para perwira tinggi Angkatan Darat sudah mengingatkan kepada para istri Angkatan Darat supaya menjaga rumahnya baik-baik karena ada indikasi PKI akan menyerang Angkatan Darat. Padahal Ahmad Yani sudah bicara itu juga gitu ya. Tapi ketika bicara dengan Brigjen Sugandi, Ahmad Yani kurang merespon dengan seperti yang diharapkan Sugandi. Jadi masih merasa baik-baik saja begitu ya. Tapi akhirnya kita tahu setelah lepas dari tanggal 18, 19, 20 September, sejumlah 5 perwira tinggi itu, Ahmad Yani dengan para deputi dan asistennya yang belakangan menjadi korban pada 1 Oktober dini hari itu, justru menjadi korban. Waktu itu sebenarnya sudah ada upaya melapis pengamanan terhadap mereka, tapi mereka menganggap sudah selesai lah tanggal 20, banyak yang disuruh pulang. Ahmad Yani juga perkuatan yang menjaga kediamannya juga disuruh pulang saja. Tapi akhirnya memang mereka membaca ada kelengahan begitu ya. Ada situasi yang lengah karena memang tanggal 30 September pagi juga
Kita tahu Komandan Brigade Infanteri Kodam Jaya, Kolonel Abdul Latif mengunjungi rumah Jenderal Ahmad Nasution di Teguh Umar, tapi dianggap oleh pasukan pengawal Jenderal Nasution bahwa itu hal biasa kalau Komandan Brigade Infanteri Ibu Kota mengunjungi rumah-rumah pimpinan Angkatan Darat, jadi sebagai sesuatu yang biasa. Tapi rupanya ini sebuah isyarat bahwa kondisi pertahanan di rumah-rumah perwira Angkatan Darat itu agak lengah, dan ternyata terbukti pada 1 Oktober itu dilakukan peristiwa yang mengejutkan semua, terjadi penculikan dan pembunuhan. Ini yang kemudian ditafsirkan rangkaian-rangkaian bahwa akan ada tindakan terhadap para jenderal itu, tapi mungkin diterjemahkan terlalu berlebihan atau seperti apa terhadap para jenderal ini. Kemudian kan juga pada pertemuan Sugandi dengan Presiden Soekarno juga Presiden Soekarno mengatakan, saya akan memberikan sedikit pukulan kepada Jenderal Yani. Besok saya undang Yani di istana, 1 Oktober maksudnya. Tentunya antara lain seperti Menteri Dr. Andes Ahmadi juga mengatakan ada rencana memang Jenderal Yani akan dicopot dari jabatan Menteri Panglima Angkatan Darat dan posisinya dinaikkan tapi dilemahkan. Dinaikkan dalam posisi menjadi Waperdam 4 gitu ya. Jadi Waperdam tadinya hanya ada 3, Hairul Saleh, Subandrio, dan DN Aidit, ditambah Yani. Nah, tapi ternyata dalam perjalanannya pertemuan Soekarno dengan Jenderal Ahmad Yani 1 Oktober itu tidak terjadi, malah kemudian Jenderal Yani terbunuh. Dan ini juga yang mengejutkan karena memang sudah ada agenda pertemuan Presiden Soekarno dengan Jenderal Ahmad Yani. Di situ memang sudah disiapkan beberapa calon pengganti, antara lain Maijen Mursid atau Maijen Pranoto Rekso Samudro. Jadi begitulah kemudian kita tahu dari rangkaian kunjungan DN Aidit ke Cina ke Tiongkok pada tahun 63, kemudian tahun 64 juga kunjungan Soekarno ke sana tahun 64, juga Aidit yang berkunjung lagi pada Agustus 65 itu mempercepat terjadinya proses yang di luar dugaan, ada upaya kudeta oleh PKI. Jadi memang PKI melihat bahwa saingannya Angkatan Darat itu harus dilucuti terlebih dahulu sebelum mengambil kekuasaan dari Presiden Soekarno. Dan kebetulan Presiden Soekarno pada saat itu memang relatif dekat dengan PKI daripada dengan Angkatan Darat. Padahal waktu itu hubungan Soekarno dengan Nasution itu sangat mesra sekali. Pada awal terjadinya dekret Presiden 59 yang memunculkan demokrasi terpimpin. Tapi ketika sudah bicara tentang Nasakom dan PKI, Angkatan Darat adalah angkatan yang paling tegas sikapnya karena pengalaman menghadapi PKI Madiun di tahun 48. Demikian yang bisa saya jelaskan, Bung. Selamat, luar biasa komprehensif. Jadi kita tahu gambarannya bahwa sebenarnya peristiwa ini bukan tidak terdeteksi sama sekali, Pak ya. Dan rencana itu sudah tercium oleh beberapa jenderal yang bahkan pada saat itu juga menjadi korban